Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Kita berselawat ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca selawat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar di dalam kehidupan kita yang fana ini. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas Kitabus Shiyam, hal-hal yang berkaitan dengan berpuasa. Kita membuka kitab Bulughul Maram halaman 138 yang berkaitan dengan masalah niat. Karena niat adalah rukun daripada kita berpuasa. Dan saya akan bacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini berkaitan dengan niat, khususnya niat yang difardukan di dalam bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hafsah ammal mu'min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah ummul mukmin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubaiti shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu." Rawahul khamsah. Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah niat atau menanamkan niat saat kita berpuasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang tidak menanamkan niatnya dari tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, Rasulullah katakan fala shiyama lahu, dia tidak dianggap orang yang berpuasa. Bagi kita, niat adalah harus untuk kita tanamkan. Karena yang tidak berniat, dia tidak terhitung berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya niat di dalam puasa bulan suci Ramadan. Di hadis yang berikutnya ini membahas masalah niat di dalam berpuasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Dari Aisyah ia berkata, semoga Allah meridainya, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal 'indakum syai'? Qulna la. Qala fa inni shaim. Suatu waktu Rasulullah SAW masuk kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, apakah ada sesuatu? Maksudnya adalah makanan pada saat itu. Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW lantas, fa inni shaim, kalau begitu saya berpuasa. Artinya berniat dalam puasa sunnah itu boleh-boleh saja. Artinya boleh malam dan boleh siang, tetapi sebelum kita makan dan minum. Seperti baginda Rasulullah SAW contohkan, itu sudah siang, kira-kira jam berapa yang diperkirakan. Rasulullah mengatakan, saya ingin berpuasa. Dia langsung berniat, karena beliau belum makan sesuatu yang diberikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian zata yaumin, ya, summa ata yauman,
akhar faqal qulna. Rasulullah SAW masuk pada suatu hari, dia bertanya lagi kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah ada sesuatu? Apakah ada hidangan, ada makanan? Qulna, saya jawab Rasulullah SAW pada Aisyah, uhdiya lana haisun. Ini ada hadiah berupa hais, yaitu kurma yang sudah diadun menjadi jajan, atau di kurma yang dicampur dengan tepung, istilahnya begitu. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala arini falakat asbahtu sha'iman fakala. Rawahu Muslim. Tadinya saya berpuasa, tapi sekarang ada hadiah, ada hais, ada kurma, saya akan berbuka. Ini menunjukkan bahwa seandainya kita berniat sebelum ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut kita, maka hendaknya kita berniat untuk berpuasa. Itu adalah sebagai amal yang sangat baik. Dalam hadis yang lain, Allah menjelaskan bagaimana pentingnya kita gerakan untuk berbuka berpuasa. Oleh Tirmiz min hadisin Abi Hurairah, dari Abi Tirmiz dari hadis Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ahabbu ibadi ilayya ajalumul fitra. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat senang kepada orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa. Artinya begitu masuk waktu, maka dia langsung bertakjil atau berbuka untuk membuka puasanya. Dan hadis yang lain ini adalah kelebihan kita makan sahur. Wa Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakatun, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau berbuka puasa disegerakan, dan kalau makan sahur dilambatkan waktunya. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu ada tersimpan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makan sahur ini adalah salah satu orang-orang yang didoakan oleh para malaikat kena keberkahannya. Dari itu kita segerakan berbuka dan kita lambatkan makan sahur. Dan jangan sampai tidak makan sahur. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, di hadis yang berikutnya kita akan membahas bagaimana pentingnya pahala. Namun ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa. Wa anhu qala Rasulullah sallam, dan darinya Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, kata ghibah, kata-kata yang berkaitan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi wal jahl, dan dia beramal, dia mengerjakan dengan kebodohannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak menerima hajatnya, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Dia tidak menerima, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya. Allah tidak menerima sama sekali hajatnya, karena dia masih berkata-kata yang kotor, mengumpat, ghibah, namimah. Ini yang makan pahala puasa kita. Saya ingat suatu kisah, dua orang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, saya tidak tahan berpuasa kali ini. Dan Rasulullah sebenarnya sudah paham. Dan Rasulullah SAW
Begitu melihat keduanya tidak tahan berpuasa, perempuan itu dia mengatakan, kalau begitu muntahkan apa yang ada di perutmu. Lalu kedua perempuan itu memuntahkan dan keluarlah potongan-potongan daging yang sangat baunya keji. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalian adalah tadi makan dengan yang halal, berpuasa yang mulia, tapi kali ini engkau berbuka puasa dengan barang-barang yang halal. Artinya kedua perempuan itu adalah dia menggibah, dia memfitnah, dia bernamimah, sehingga Allah menggambarkan begitulah dosanya orang-orang yang menggibah, dan begitulah Allah menggambarkan kita pahala-pahala itu habis dimakan oleh apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kali ini beberapa hadis yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pada pertemuan yang lain kita bisa bersua kembali, khususnya membahas masalah kitabus syiyam, kitab-kitab yang berkaitan dengan membahas bulan suci Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.